Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara lewat ibadah kita meski melalui online saat ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dan juga tidak mengurangi bagaimana Roh Kudus boleh bekerja atas kita semua. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita bisa sampai saat ini ada semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kita boleh bersama-sama berdoa, memohon anugerah Tuhan memimpin ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur di hadapan-Mu. Sebab karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur sebab Engkau yang memelihara kami. Terima kasih buat kesempatan yang begitu luar biasa yang kami boleh rasakan. Kami masih dapat menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Meski melalui online, tapi kami percaya kuasa Allah yang tak terbatas terus bekerja atas setiap kami semua. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan bekerja atas setiap mereka semua. Biarlah kiranya kami mau sungguh-sungguh Tuhan membawa hidup kami, memberi diri kami dengan penuh rendah hati di hadapan Tuhan. Menyadari kami memerlukan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Puji Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di awal tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan yang sama yang memelihara kami di tahun-tahun yang lalu akan mengerjakan hal-hal yang besar bagi kami di tahun-tahun yang akan datang pula. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati Engkau lewat ibadah pada saat ini. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu pujian yang sungguh indah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan pujian ini. Hujan awal, hujan akhir. Kita akan merindukan bagaimana Roh Kudus bekerja, mencurahkan kuasanya di atas kita semua. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Yes. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya,
Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kegerakan ini pasti akan terjadi. Kami akan merindukan itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Sebab tanda-tanda akhir ini boleh kelihatan. Di akhir-akhir zaman ini kita sudah melihat bagaimana Allah mengerjakan hal-hal yang besar. Mari imani pujian ini. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Penuaian jiwa-jiwa akan dinyatakan. Haleluya. Mari katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Mari katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah
dimanapun engkau berada, lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Mari nyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Angkat pujian ini, katakan. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Amin. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Generasi ini selamatkan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Bapak. Kalau pada saat ini kami masih mendapatkan anugerah Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kalau kami beribadah dengan segenap hati jiwa dan bahkan segenap tenaga kami fokuskan kepada Tuhan dan firman-Nya, maka berkat Allah itu haleluya akan dilimpahkan kepada kami. Di mana saja kami beribadah dan kapan saja. Ya, bahkan kami bersama dengan keluarga kami, bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta menerima kebenaran firman Allah. Pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah ini, kata demi kata dan kalimat demi kalimat, agar Roh Kudus memberikan tuntunan ya Tuhan. Berikan pencerahan-pencerahan pada kami semua Tuhan, agar supaya kami mengerti tujuan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang akan mengacau dalam ibadah kami ini, semua itu kami tolak, kami tengking, kami usirkan dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang menguasai kami, dan para malaikat Tuhan yang suci juga menjaga dan menopang ibadah kami ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, shalom. Oleh anugerah Allah, pada pagi hari ini kita masih beribadah secara online, mengingat situasi kota Solo yang masih zona merah ya, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Firman Allah yang akan saya sampaikan yaitu dengan tema siap menyongsong hujan akhir. Siap menyongsong hujan akhir. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai tujuan yang jelas.
Ya, jangan sampai kita hanya asal beribadah, asal melayani, tetapi tidak punya tujuan yang jelas. Jangan sampai kita meleset dari rencana Tuhan. Ya, sebab kalau meleset kita akan celaka. Ya. Siap menyongsong hujan akhir. Ada janji Allah yang luar biasa bahwa Allah itu akan mencurahkan hujan akhirnya kepada kita. Ya, yaitu hujan pencurahan Roh Kudus. Kita akan membaca kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 23 dan 24. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 23 dan 24. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu atau karena Yahweh Elohimmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Ya, dalam Alkitab versi King James ditulis hujan pada awal musim sesuai dengan kebenaran. Dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat yang ke-24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Nah, firman yang bersifat nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yoel. Arti dari Yoel adalah Yehova adalah Elohim. Ya, arti dari nama Yoel adalah Yehova adalah Elohim. Ya, atau Yehova adalah Allah. Dan Yoel ini melayani ketika Yoas menjadi raja di Yehuda pada tahun 810 sampai 750 sebelum Masehi. Nah, ya, firman nubuat ini mempunyai makna yang bersifat ganda. Nah, ini penting ya kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama, saudara mengerti kunci-kuncinya. Nah, lewat saya menyampaikan firman Allah tiap minggu ini saya berikan pada saudara, ya, kita akan di dalam pemuritan kan kita dianjurkan agar membaca Alkitab, ya toh, mulai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalau saudara tidak ngerti kuncinya, ya saudara cuma membaca saja tapi tidak ngerti maknanya. Ya. Nah, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan, sekalipun kita ibadahnya secara online. Ya, agar jangan sampai waktu yang kita gunakan untuk ibadah ini menjadi sia-sia. Jadi firman nubuat ini bersifat ganda. Yang pertama akan digenapkan oleh bangsa Israel, yaitu pada nanti zaman kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi firman Allah ini akan digenapkan oleh bangsa Israel pada zaman kerajaan 1000 tahun. Tetapi bagi kita, gereja Tuhan akan digenapkan sebelum masa kesusahan besar 7 tahun. Ya, dunia ini sedang menuju kepada masa kesusahan besar atau tribulasi selama 7 tahun. Yang 3,5 tahun itu permulaan sengsara besar, yang 3,5 tahun selanjutnya adalah puncaknya masa kesusahan besar. Dan Tuhan Yesus mengatakan
Sejak manusia diciptakan belum pernah ada masa kepicikan atau kesusahan besar yang seperti itu. Ya. Jadi tujuan firman Allah ini yaitu agar supaya kita diluputkan dari masa kesusahan besar yang pasti akan terjadi. Dan saudara ingat, saudara mungkin kan nanti menikah, ya atau sudah menikah dan punya anak cucu. Jadi kita ini harus bertanggung jawab juga menyelamatkan anak cucu kita. Nah, itu dimulai dari sekarang. Kalau sekarang ini sebagai orang Kristen saudara tidak ngerti apa-apa, buta rohani, hanya sekedar jadi orang Kristen, sekedar melayani tiap minggu pergi gereja tapi tidak ngerti apa-apa. Itu banyak sekali loh saudara-saudara, banyak sudah. Ya nanti kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 7, maka sebagian besar orang Kristen itu masuk dalam kepicikan yang besar, kesusahan yang besar, sebagian besar sampai tidak bisa dihitung. Jadi presentasinya jemaat itu sebagian akan masuk kesusahan besar. Ya. Sedangkan menghadapi pandemi ini saja orang sudah susah kok. Bingung, takut. Ini belum apa-apa ini. Ya. Apalagi kalau dunia masuk ke dalam kepicikan yang besar. Ini serius loh saudara, serius sekali. Serius sekali. Ya. Nah, di negeri Israel ada 2 kali musim hujan. Yang pertama yaitu hujan awal. Terjadi pada bulan November dan Desember. Hujan awal. Berfungsi untuk melunakkan tanah. Ya, jadi hujan awal itu fungsinya untuk melunakkan tanah dan menumbuhkan benih yang telah ditaburkan. Untuk menumbuhkan benih yang telah ditaburkan. Yang kedua, hujan akhir terjadi pada bulan April dan Mei. Jauh lebih lebat untuk membuat panenan ya menjadi masak, menjadi matang dan siap untuk dituai. Itulah panen buah sulung. Ya, pada waktu hujan akhir dicurahkan, kemudian buah-buah yang ada di pohon itu kemudian bisa jadi matang. Tetapi tidak semuanya matang. Ada yang sudah matang, ada yang belum matang. Dan pada waktu musim panen, itu namanya panen buah sulung. Maka buah-buah yang sudah matang itu namanya buah sulung karena matang lebih dulu akan dipanen. Dan buah-buah lain itu masih mentah. Banyak sekali tidak dipanen. Ya. Nah, itu menggambarkan keadaan orang-orang Kristen, ya. Ya. Jadi kita ini siap menyongsong hujan akhir. Artinya supaya kita ini bisa jadi matang, dewasa, matang rohaninya. Sehingga kalau terjadi panen buah sulung, kita dipanen. Kapan panen buah sulung itu? Ketika terjadi pengangkatan atau rapture. Ya, tidak semua orang Kristen itu bisa rapture loh saudara. Ya. Kalau pengajaran Injili, gereja Injili itu mengajarkan semua akan rapture. Pokoknya sudah lahir baru akan rapture. Akan terjadi pengangkatan. Semua. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan tidak demikian. Ya, yang menjadi jemaat anak sulung itulah yang akan dipanen. Dan sebagian besar itu
tertinggal saudara sekalian. Ya, saudara ini kan ada yang sudah menikah, punya anak cucu. Ada yang masih sebagai kaum muda. Mungkin berapa tahun lagi menikah, punya anak masih bayi. Kalau saudara ketinggalan, biasanya seluruh keluarganya ketinggalan. Ya, biasanya semua juga ketinggalan. Ya, karena biasanya ya keadaan rohani itu juga tercermin dari kehidupan keluarganya. Nah, hujan itu melambangkan Roh Kudus. Hujan itu melambangkan Roh Kudus. Kita baca Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, tentu ini orang Kristen. Mereka yang telah diterangi hatinya, yang pernah mengecap, merasakan karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Mungkin pernah dibaptiskan Roh Kudus. Sering berdoa dalam bahasa roh. Dan yang mengecap firman. Firman di sini rema. Ya, bisa mengecap, bisa mengalami, merasakan firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sudah dibukakan rahasia tentang dunia yang akan datang. Ya, dunia yang akan datang itu kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian dilanjutkan dengan langit dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru. Allah nanti akan menciptakan jagat raya yang baru. Planet-planet yang baru. Bintang-bintang yang baru. Ya, galaksi-galaksi yang baru, yang lama ini nanti akan dilenyapkan oleh Allah. Ya, dalam gemuruh yang dahsyat. Nah, namun yang murtad, nah, ya, nanti akan terjadi banyak Kristen yang murtad. Jadi kalau dalam keluarga saudara atau anak saudara ada yang mulai males datang gereja, jangan biarkan, sebab murtad itu dimulai dari males. Dari keadaan rohani yang suam, dingin, males. Kalau pergi gereja itu ugelangan, tidak setia, dan kalaupun datang gereja juga tidak memperhatikan firman. Tidak ingin tahu firman, tidak ingin melakukan firman. Yang penting cuma agamawi. Ini saya kasih tahu, ini serius saudara, sebab ini kita ini sedang berlomba dengan waktu. Ya, nanti dunia ini akan berubah dengan cepat sekali. Ya, dan akan terjadi sesuatu yang kejutan. Seperti pandemi COVID-19 ini kan kejutan dahsyat. Seluruh dunia dikejutkan. Seluruh dunia diguncangkan. Dulu ya ada virus, tapi tidak seperti sekarang ini. Yang banyak makan korban. Kelihatannya tidak apa-apa, kena virusnya bisa nanti berapa jam sudah mati. Karena menyerang paru-paru, kalau punya penyakit paru-paru, menyerang jantung, kalau ada gangguan jantung, menyerang ginjal. Ya. Nah, ini kejutan, tapi nanti wah lebih dahsyat lagi. Ya, ini saya tidak nakuti, tapi coba pelajari kitab Wahyu saja. Dunia akan jadi lebih baik atau tidak. Nah, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kalau sudah kebacut, ya, undur, murtad, sulit untuk ditarik kembali. Sulit. Sekalipun mungkin orang tuanya doa puasa, tapi tidak mudah.
Nah, ini saya ingatkan ya, kalau saudara di dalam keluarga saudara sekarang ini ada yang sudah undur, paksa datang gereja, tegur, nasihati. Nah, ya, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Murtad, undur, tidak mau bertobat itu berarti menghina Kristus di muka umum. Pasti ada hukumannya. Tidak mungkin masuk surga. Ayat yang ke-7 dan 8, Ibrani 6. Sebab tanah yang menghisap air hujan. Nah, ya air hujan itu menggambarkan Roh Kudus. Sebab tanah itu tanah hati kita yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ada hasilnya, tumbuh-tumbuhan ya yang berguna. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, ya, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ya, tentu yang dimaksud pembakaran ini bukan pembakaran api biasa, ini api yang tidak bisa padam, api neraka. Nah, pencurahan Roh Kudus hujan awal telah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta di Yerusalem kepada 120 orang murid Tuhan yang memang mereka berkumpul di sebuah rumah, di sebuah loteng berhari-hari, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, saling menguatkan, saling sharing firman, karena menanti-nantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Jadi mereka berkumpul bersama-sama berdoa itu bukan asal kumpul, tapi menanti-nantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Ya, dan tanpa diduga pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Mereka semua dibaptiskan dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh sesuai dengan yang diilhamkan Roh Kudus. Sejak saat itu Roh Kudus terus bekerja di Yerusalem, ya, bukan hanya 120 orang yang dibaptiskan Roh Kudus, tapi kemudian 3.000 orang, 5.000 orang. Terus ya itu menjadi gereja hujan awal. Ya, dan gereja hujan awal ini bergerak secara dinamis. Mereka bersaksi mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria, ya, terus sampai kemudian ke Eropa, sampai ke ujung bumi. Ya, nah, pada tahun 1906 terjadi kegerakan Pentakosta yang kedua. Yaitu ketika beberapa orang anak Tuhan di Jalan Azusa nomor 312 di Los Angeles. Mereka ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang haus akan Allah. Mereka berkumpul, berdoa, minta lawatan Tuhan. Dan tiba-tiba pada tanggal 6 April 1906 mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Ya, dan kegerakan itu dimulai dari Los Angeles, Amerika, terus menjalar ke Eropa. Ya. Dan sampai di Indonesia tahun 1921. Ya.
mana ada 2 orang hamba Tuhan yang diutus dari gereja Bethel Temple, ya, diutus sebagai misionaris. 2 orang ini misionaris Pentakosta masuk Indonesia tahun 1921 dan memberitakan Injil singkat kata, kemudian menghasilkan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan gereja-gereja Pentakosta mulai berkembang di Indonesia. Dan kegerakan Pentakosta itu bekerja terus. Ya. Pada tahun 1960 dan 1970 terjadi kegerakan karismatik yang luar biasa. Terjadi di mana-mana mendunia. Kalaupun ada ekses-ekses yang negatif, itu karena kelemahan manusia. Ya, pasti ada ekses. Nah, dan hamba-hamba Tuhan pada akhir-akhir ini telah banyak yang mendapatkan nubuatan bahwa akan terjadi kegerakan Pentakosta ketiga. Dan diperkirakan kegerakan Pentakosta ketiga ini akan terjadi di Indonesia. Nah, kita ini jangan sampai hanya jadi penonton. Ya. Nah, sebab kegerakan Pentakosta ini akan terus dan akan menuju kepada kegerakan hujan akhir. Kalau kita luput dari kegerakan hujan akhir, pasti kita masuk ke dalam 7 tahun malapetaka besar, pasti. Ya, pasti. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi ketika kegerakan Roh Kudus hujan awal. Apa yang terjadi ketika terjadi kegerakan Roh Kudus hujan awal? Para rasul-rasul dan hamba-hamba Tuhan itu dikatakan menjungkir balikan dunia. Ya, menjungkir balikan dunia. Menggemparkan dahsyat. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-6. Ya. Ini terjadi di Tesalonika. Tetapi ketika mereka, yaitu orang-orang di Tesalonika, tidak menemukan keduanya, yaitu Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang menjungkir balikan dunia telah datang juga kemari. Orang-orang yang menjungkir balikan dunia. Itu sebenarnya yang dimaksudkan Paulus dan Silas. Jadi berarti terjadi kegerakan yang hebat sekali. Kalau sampai dikatakan, ya, orang-orang Kristen itu menjungkir balikan dunia, tentu hebat sekali. Lah pada waktu Rasul Petrus baru saja dipenuhkan Roh Kudus, dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 dikatakan, sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Ya, 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Ya, padahal itu satu KKR yang tidak dirancangkan. Mungkin tidak dibentuk panitia, belum punya pengalaman seperti sekarang. Ya. Tapi ternyata ada 3.000 jiwa bertobat. Dan 3.000 jiwa ini kemudian tentu dilayani oleh 12 rasul. Dijadikan kelompok-kelompok. Ya. Sekarang hamba Tuhan berkhotbah ratusan kali, belum tentu ada 10 jiwa yang bertobat. Ini berarti ya luar biasa. Ya, kalau Roh Kudus itu dicurahkan, hadir luar biasa. Orang-orang kan bertobat.
Dalam Kisah Rasul 5 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan orang-orang sakit diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Ya. Sebab apa? Menantikan Rasul Petrus berjalan. Sebab kalau Rasul Petrus itu berjalan lewat jalan itu, orang-orang sakit yang kena bayangannya saja disembuhkan. Itu berarti ada pengurapan yang kuat sekali. Kena bayangannya saja disembuhkan. Nanti juga akan terjadi seperti itu. Ya. Kisah Rasul 5 ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Semua, saudara-saudara. Semua. Sekarang kalau KKR kesembuhan ilahi, belum semua. Cuma sebagian kecil. Ya mungkin kalau ada orang sakit 100 mungkin yang disembuhkan, ya tidak ada 10. Tapi kalau kita mengatakan semua, betul semua ini. Ya. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang siap, kita hanya jadi penonton. Tidak mudah saudara sekalian, dipenuhkan Roh Kudus. Sekarang sapu tangannya Paulus saja dibawa pada orang yang sakit, ditumpangkan, yang sakit sembuh. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, luar biasa ya. Jadi urapan itu begitu kuat sampai masih melekat pada sapu tangannya Paulus. Ya, itu tidak heran karena pada masa perjanjian lama saja Elisa yang sudah mati dikuburkan mungkin sudah beberapa bulan, sampai di kuburan itu tinggal tulang belulang. Ya, kuburan orang Yahudi itu berupa gua. Tidak dipendam di tanah mayatnya. Dan ketika ada orang mati yang kemudian dilempar ke kuburannya Elisa itu dan kena tulangnya, mayat itu bangkit hidup kembali. Ya. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, wah ada gerombolan penjahat ya. Lalu ketakutan, lalu mayatnya dicampakkan saja ke dalam kuburannya Elisa. Ya, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa. Ya. Ini perkara serius loh saudara sekalian. Kegerakan hujan akhir itu tidak lama. Tidak lama loh. Tidak seperti hujan awal. Hujan awal itu Kisah Rasul itu kira-kira 30 tahun. Hujan akhir tidak lama. Ya. Saya hanya khawatir saudara sekalian, orang Kristen yang sekarang ini tidak bisa nangkep firman itu akan ketinggalan. Karena tidak bisa nangkep firman, maka tidak ada gairah terhadap firman. Tidak ada niat untuk melakukan, tidak ada niat untuk bertumbuh. Sekedar datang ke gereja,
Tuhan berjanji kepada gerejanya. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kapan ini terjadi? Ketika hujan akhir. Ya, mari kita fokusnya. Ya, yang di ruangan ini juga fokus pada firman. Ya. Ya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Untuk apa? Untuk memintakan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan nanti ketika terjadi hujan akhir, Tuhan akan memintakan kepada Bapa pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat secara global. Namanya hujan itu pasti berhenti. Ya. Tidak terus-terusan. Itulah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat dan terakhir. Setelah itu Roh Kudus tidak bekerja lagi. Gereja yang dikatakan sebagai garam dan terang, itu rapture, diangkat. Dunia tidak ada garam, tidak ada terang lagi. Otomatis membusuk di tangannya antikristus. Antikristus bisa muncul karena tidak ada yang menghalangi. Gereja yang sebagai terang dunia itu sudah rapture. Gereja yang sebagai garam yang menahan kebusukan itu sudah rapture. Maka dunia ini betul-betul diserahkan ke dalam tangan iblis. Dan kegelapan yang dahsyat dan membusuk. Cepat sekali orang jadi busuk, jadi jahat. Orang yang mungkin kemarin kelihatannya masih baik, kemudian saat itu jadi busuk, jadi jahat. Jadi pemerkosa, pembunuh, pembom bunuh diri. Hati-hati saudara-saudara. Ya, semua yang akan terjadi ini oleh Tuhan sudah diceritakan di Alkitab. Nah, kalau kita masih tidak bisa menangkap, kalau sampai masuk neraka maka bukan salahnya Tuhan. Ketika hujan akhir dicurahkan, satu, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Gandum melambangkan firman Tuhan. Akan terjadi kelimpahan firman Allah yang luar biasa. Roh Kudus akan membukakan seluruh kebenaran firman Allah demi menyempurnakan gerejanya. Sebab gereja tidak mungkin sempurna kalau firman tidak dibukakan. Sedangkan dibukakan saja, orang seringkali masih masa bodoh, tidak gelem ngrungokke. Ya toh? Ya, nah, ya. Pada saat itu akan terjadi polarisasi di seluruh dunia. Lalang dan gandum akan dipisah, kambing dan domba dipisah, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dipisah, gereja palsu dan gereja benar dipisah. Sekarang masih campur baur. Mana gadis yang bodoh, mana yang benar, yang bijaksana tidak diketahui. Mana lalang, mana gandum tidak diketahui, campur aduk di suatu gereja. Ya, tapi nanti akan yang lalang kan dicabut. Ya, nanti akan ada polarisasi. Ya. Matius 10 ayat 26 dan 27.
Dan jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Artinya terhadap aniaya. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Ya, semua rahasia Alkitab ini akan dibuka. Demi apa? Menolong jemaat untuk jadi dewasa. Jadi sempurna, jadi bergairah. Kalau firman ini tertutup, maka orang Kristen hanya ya gitu-gitu saja, tidak ada dinamika. Ya toh, tidak ada gairah. Karena tidak ngerti firman. Makanya oleh Tuhan dibukakan untuk memotivasi, untuk membangkitkan orang Kristen untuk supaya punya passion, haus lapar akan Allah. Bagi yang mau, bagi yang menghargai, yang tidak ya sudah, tidak bisa seperti Yudas Iskariot itu. Sekalipun 3,5 tahun siang malam diajar oleh Tuhan Yesus, tetap goblok saudara sekalian. Tetap tidak ngerti apa-apa sebab memang pikirannya tidak fokus pada firman. Ikut Yesus jadi murid, pelayanan rasul, tapi tujuannya beda. Tujuannya cari berkah jasmani, pokoknya aku iso mangan, ngombe di omah, duwe kendaraan wis baris. Ana apa maju-maju, ana apa ngerti firman wis. Nah, makanya Yudas itu akhirnya bunuh diri. Ya, orang-orang Kristen yang sekarang ini tidak menghargai firman itu bunuh diri rohani. Ya. Nah. Ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ya. Ketika dunia masuk ke dalam kegelapan yang dahsyat, itu seringkali Tuhan justru bicara kepada hamba-hamba Tuhan pilihannya. Ya. Mengapa ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, kita diperintahkan untuk tinggal di rumah saja, lebih baik tinggal di rumah daripada keluyuran di luaran. Kenapa? Maksudnya karena Tuhan itu mau bicara. Ya, mau bicara. Bukan di rumah lalu lihat film terus. Waduh, celaka saudara sekalian. Ya, Tuhan mau bicara. Lah, kita harus jadi gembala keluarga yang mengajak keluarganya mencari Tuhan. Ya toh? Ya. Dan yang dibisikkan di telingamu, beritakan. Seringkali Roh Kudus juga bicara dengan berbisik di telinga roh kita ini. Ya. Beritakan itu. Nah, Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memetraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi tugas hamba Tuhan sekarang ini bukan sekedar khotbah. Bukan sekedar khotbah memotivasi supaya orang semangat, bisa ada berkat ekonomi, ada mujizat, ada naik pangkat, tidak dipecat, dapat pekerjaan yang baik, dapat istri yang cantik, dapat suami yang kaya. Aduh, enggak seperti itu. Tapi bagaimana mendapatkan pembukaan rahasia firman untuk disampaikan. Ya, jangan dimetraikan. Nah, untuk apa? Tuhan mengadakan pemisahan. Kristen sing tenanan dengan yang main-main akan dipisah oleh Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Sudah diajarkan firman, masih berbuat jahat. Ya, masih nyebar hoax.
masih punya kebencian, ya, menjatuhkan orang lain, padahal Kristen, padahal pelayan Tuhan, akhirnya oleh Tuhan dibiarkan, ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Cemar ini berhubungan dengan dosa-dosa seksual. Sekarang ada, saudara sekalian, ya, pelayan Tuhan diam-diam melakukan dosa seksual, berselingkuh, ya. Bisa dibiarkan Tuhan. Makin lama makin terikat. Karena Tuhan memang sedang mengadakan polarisasi. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Nah, Tuhan lihat, ini anak Tuhan yang mau hidup benar. Maka Tuhan memberikan fasilitas, diperhatikan Tuhan. Roh Kudus melawat, mendorong, membangkitkan. Setiap jam 3 pagi dibangunkan oleh Tuhan. Ya toh, setiap jam 3 pagi dibangunkan oleh Tuhan. Didorong untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sampai apa? Sampai kita menjadi dewasa penuh, menjadi jemaat anak sulung. Nah, soal kelimpahan firman gandum ini, jangan nunggu nanti kalau hujan akhir. Sekarang ini saudara harus sudah merindukan kelimpahan firman. Bukan nanti nunggu hujan akhir, tidak bisa. Sebab kalau ingin kelimpahan, wadahnya juga harus bisa menampung. Bagaimana kita bisa menampung gandum yang banyak kalau wadahnya itu cuma keranjang kecil? Ya, tidak bisa. Ya, harus gudang. Yang kedua, tempat pemerasan kelimpahan anggur. Anggur itu menunjuk sukacita karena Tuhan. Ya, Nehemia pasal 8 ayat 11b mengatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu atau kekuatanmu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nah, ini kita sekarang sedang diuji. Kalau keluarga-keluarga yang tidak kena COVID-19 belum merasakan, biasa-biasa saja, tapi coba keluarga yang pernah anggota keluarganya kena COVID-19 dan mati. Wah. Ya. Nah, sebab itu dalam suasana seperti ini, suasana di mana banyak orang susah, ya. Ini baru saja terjadi gempa bumi itu di Sulawesi 6,3 Richter itu. Ada rumah sakit lantai 5 yang rata dengan tanah, entah berapa yang mati itu. Ya. Ini bencana ini terus, ya toh, COVID-19, tanah longsor, banjir, gempa bumi. Ini peringatan Tuhan. Ya. Nah, pada waktu hujan akhir kita penuh dengan sukacita di dalam hadiratnya, bersukacita karena pengenalan kita kepada Tuhan, bersukacita karena kemuliaannya dinyatakan dengan dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah gereja. Pada hujan akhir itu sukacita kita bukan karena dapat uang 1 miliar, saudara. Sudah tidak mikir itu lagi, ya. Tapi semua jadi full time semua, saudara. Nanti hujan akhir itu kita akan full time semua. Tidak akan ngurusi lagi apa yang nanti
makan, minum, semua Tuhan akan sediakan. Tidak ada tempo lagi. Ya, begitu banyak jiwa diselamatkan, perlu bimbingan. Begitu banyak orang-orang sakit yang perlu didoakan. Nah, yang ketiga, tempat pemerasan kelimpahan dengan minyak. Minyak menunjukkan kelimpahan urapan Roh Kudus. Wahyu 6 ayat yang ke-6 di situ dinubuatkan bahwa nanti dunia ini akan mengalami kekacauan ekonomi yang hebat sekali. Tapi jangan sampai perkara rohani saudara kekurangan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupa itu 1,5 kilogram. 1,5 kilogram gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dunia akan mengalami krisis ekonomi yang hebat. Tetapi gereja hujan akhir tetap berkelimpahan minyak dan anggur. Lah sekarang inilah kita harus menyadari, ya, kita ini sekarang ini jadi 5 anak gadis yang bodoh atau yang bijaksana. Setiap orang Kristen, setiap pelayan Tuhan mesti bisa tahu diriku ini sebenarnya masih limpah dengan minyak enggak? Atau sudah kering? Mesti tahu, enggak mungkin, enggak tahu. Itu bisa dirasakan. Aku ini sekarang penuh Roh Kudus atau kering dari Roh Kudus. Nah, kalau kering ya saat sekarang ini kita minta dipenuhkan Roh Kudus. Ya, setiap hari harus minta Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhkan aku Tuhan. Jangan biarkan aku seperti 5 gadis yang bodoh itu Tuhan. Tolong aku sekarang ini masih seperti 5 gadis yang bodoh Tuhan. Penuhkan Tuhan supaya aku bisa mendapatkan pencerahan firman. Pelita itu bisa menyala, itu artinya firman yang disingkapkan. Kalau saudara tidak penuh Roh Kudus kering, walaupun saudara itu mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan yang diurapi, bahkan mungkin dari Tuhan Yesus pun tidak bisa nangkep. Sebab hatimu tidak ada Roh Kudus. Ya itu seperti Yudas Iskariot. Ya, seperti Demas, itu anak rohaninya Paulus, tapi undur ikut dunia. Ya, seperti Himenius dan Alexander yang menghujat. Nah, saudara sekalian, dunia akan mengalami krisis ekonomi yang hebat, tetapi gereja hujan akhir tetap berkelimpahan minyak dan anggur. 3 hal itu sudah harus kita alami sekarang, maka sekarang kita harus senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mengerti serta melakukan kehendak Bapa. Nah ini yang penting, melakukan kehendak Bapa. Tidak gampang saudara. Ya, tidak gampang. Ngerti kehendak Bapa. Saudara mungkin sebagai kaum muda, waduh, ada yang memperhatikan. Ada pemuda yang memperhatikan. Kristen. Kehendak Bapa apa lain? Apa bukan? Tidak gampang. Ya. Nah, ayat terakhir Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekarang inilah saatnya bangkit. Ya, bangkit dari ketiduran rohani. Bangkitlah dari antara orang mati. Jangan katut mati rohani. Ya, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Pasti ada respon dari Tuhan. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan tebuslah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sekarang, bukan nanti nunggu kalau hujan akhir. Kalau nunggu hujan akhir tidak bisa, karena pencurahan Roh Kudus hujan akhir itu dahsyat sekali. Kalau bejana hidupmu tidak siap, tidak bisa. Sekarang inilah, ya, di mana kita harus minta kepenuhan Roh Kudus sampai dapat, terus dipelihara tiap hari, dan bejana hidupmu makin diperbarui sehingga kapasitas kepenuhan Roh Kudus itu makin besar, kapasitasnya makin besar, pengurapannya makin besar. Ya, mari kita akan menyanyikan sebuah nyanyian, ya. Puji Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Haleluya. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya, haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bagilah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Siapkan kami benar-benar untuk menyongsong hujan akhir yang tidak lama lagi akan dicurahkan. Tuhan, Engkau periksa setiap pribadi kami. Kalau di antara kami ada yang sudah kering dari Roh Kudus, seperti 5 gadis yang bodoh itu,
Ampuni kami ya Tuhan. Bangkit. Tolong kami ya Tuhan. Sadarkan kami, insafkan kami. Sekaranglah saatnya kami harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Sekaranglah saatnya hati kami harus menjadi godang gandum firman Allah. Oh, jangan sampai kami menjadi miskin rohani, Ya. miskin firman, sehingga kami juga miskin iman. Tuhan, tolong kami Tuhan. Saudara sekalian yang merasa kering daripada Roh Kudus, mari dimanapun saudara berada, beribadah secara online ini, akuilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kering dari Roh-Mu ya Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kalau ada yang suam, akui di hadapan Tuhan. Haleluya. Mintalah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mintalah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mintalah dengan iman. Sekaranglah saatnya. Haleluya. Minyak Roh Kudus itu dituangkan dalam hatimu. Saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga pelitamu bernyala terang. Sehingga saudara tidak akan disesatkan di kegelapan dunia ini. Tuhan, tolong Tuhan. Karuniakanlah kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Allah ini. Hati yang lapar haus akan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, tolong Tuhan bangkitkan iman kami. Tolong supaya setiap yang mendengar firman Allah ini, semuanya berseru-seru kepada Tuhan. Untuk minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus, Kau jamah supaya bejana hidup kami ini mempunyai kapasitas yang besar untuk menampung Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa minta dipenuhkan Roh Kudus ketika saudara berdoa pada pagi hari, pada malam hari atau kapan saja di rumah saudara. Minta, ajak seluruh keluarga kalau perlu bersama-sama minta dipenuhkan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mohon perlindungan Tuhan buat kami dan seluruh keluarga kami. Amin. Dijauhkanlah kami dari pandemi COVID-19 ini dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Kami mohon lawatan Tuhan supaya iman mereka bangkit. Mereka tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Haleluya, walaupun mungkin berbaring di rumah sakit. Tuhan akan tolong menjamah dalam nama Yesus Kristus. Kuasa mujizat Tuhan terjadi. Dan virus-virus COVID-19 dimusnahkan, dilenyapkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan membela, memberkati para pemimpin negara kami ini. Dengan hikmat, akal budi dan takut akan Tuhan. Perlindungan Tuhan menyertai para pemimpin negara kami. Juga menyertai Tuhan para petugas keamanan. TNI maupun Polri dimanapun mereka bertugas. Tuhan melindungi, menjaga mereka. Terima kasih. Mari saudara sekalian, sekarang terimalah kekasih-kasih Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan pribadi Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menaungi saudara sekalian. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakanlah, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu saudara sekalian.